Ya, selamat siang, salam Just Talk. Kita bahas match kemarin. Sebenarnya gue nggak mau terlalu bahas secara mendalam matchnya. Ini gue lagi lihat laptop gue, line up-nya. Tapi gue mau lebih bahas pemain-pemainnya. Oke, kita dari dua kubu. Yang bikin gue agak lucu sebenarnya sih. Itu fans Chelsea, bahkan media di Inggris sudah mulai memprovokasi eh, Lampard out, Lampard out. Gue nggak ngerti ya. That's why sama media-media di Inggris itu gue masih 50-50 lah. Ada yang bagus tapi lebih banyak yang jelek. Kadang gue percaya, kadang enggak. Karena itu kardus banget kalau gue bilang. Nggak ada bahan terus nulis-nulis hal-hal kayak begitu. Tahun lalu Lampard sudah membuktikan dalam setahun ranking 3 tanpa beli pemain kehilangan Hazard. Apa itu kurang prestasi? Sekarang gue tanya. Terus mau apa lagi? Tahun ini beli banyak pemain, kan baru dua yang bisa main. Tiga, itu juga satu match Thiago Silva. Yang lain kan masih belum main. Jadi kalau sekarang udah teriak ke Lampard out, lu nggak ngerti bola atau lu provokator, nggak ngerti juga. Kalau mau tinggal di Inggris lah, mau tinggal di mana, nggak ada urusan. Kardus is everywhere. Ya, kita lihat line up. Mulai dari Spurs dulu lah. Spurs ini kalau gue bilang yang pemain cadangan itu cuma dua, Gedson Fernandes yang jarang main ya, jarang main. Terus sama Tanganga. By the way, ini Tanganga gue nggak ngerti ini mancing pemain dari mana ini. Aduh, ampunan dah. Reguilon baru di belakang Dyer, Alderweireld sama Tanganga 352. Di belakang Dyer, Alderweireld sama Tanganga, di tengah Reguilon kanan, Aurier kiri, Ndombele, Sissoko sama Gedson Fernandes. Praktis Gedson Fernandes doang yang nggak pernah, jarang main. Depan Bergwijn sama Lamela. Oke. Di Chelsea main 4-2-3-1. Mendy kiper, kanan Aspi, kiri Chilwell akhirnya. Zuma Tomori ya. Tomori sebenarnya jarang main, tapi Zuma itu kan bisa dibilang pemain inti. Terus Jorginho, Kovacic. Di depannya itu dua jangkarnya, di depan Odoi kanan, Werner kiri, Mason Mount diberi kesempatan sebagai nomor 10 ya. Dan Giroud ini juga praktis pemain inti semua. Mungkin kalau dibilang Tomori ya, nah Mendy pertama kali cewek. Kita bahas dua pemain baru dulu lah. Mendy kalau gue jadi Kepa, gue deg-degan ya. Deg-degan dalam arti ya lo akan di loan atau lo nggak main. Karena Mendy sekali lagi ini hanya satu match yang gue nilai, hanya satu match, dan kalian juga gue rasa, gue yakin 90% lebih nggak tahu kualitas Mendy kayak gimana. Lu nggak bisa cuma lihat dari YouTube doang. Tapi kemarin dia tampil solid dalam arti bola dua kali dari sekali Reguilon, ada beberapa, terus dari Lamela jarak dekat dia bisa save. Reaksinya bagus, timingnya untuk kipernya timing bagus, dan gue juga lihat bola atas. Masalah Kepa itu kan bola atas, karena sebenarnya dia nggak terlalu kecil. Kiper kayak Kepa sama si kipernya Everton itu kan gue selalu bully kan, tapi sebenarnya mereka nggak terlalu kecil, cuman daya lompatnya aja tuh nggak begitu bagus. Mereka lebih mengandalkan reaction, tapi Mendy gue bilang lebih komplit. Bola atas semua dia dapat. Untuk kipernya timing yang penting, kapan dia harus maju, kapan dia harus stay. Reactionnya sudah dia buktikan, dua kali shot Lamela. Oke, ini hanya sekali lagi satu match, tapi secara overall gue rasa Mendy layak diberi kesempatan. Oke, kalau kita lihat betapa seringnya Chelsea kehilangan poin dari Caballero dan Kepa. Dan kalau lu pernah main bola, kiper itu penting. Kiper bagus, pemain belakang itu lebih santai, lebih percaya diri lah. Kalau kipernya jelek, ya
percaya diri itu akan nggak akan meningkat dengan kiper jelek. Let's me put it that way. Terus Tomori, Zuma, ya so-so. Chilwell kalau gue bilang nggak kelihatan ya. Sekali lagi kita nggak bisa menilai tapi standar banget, nggak ada spesial, nggak ada mungkin sekali-sekali doang ke depan masuk nusuk, nggak ada. Gue nggak impress sama sekali. Tapi dia nggak main jelek juga, ya standar lah. Aspi nih kemarin menunjukkan bahwa dia layak jadi starter ya. Kalau lihat gaya dia bermain jauh lebih percaya diri daripada Reece James, dan heat mapnya, gerakannya itu lebih tersebar di semua area, bertahan, menyerang. Aspi dan dia nggak tua-tua amat juga, jadi gue nggak ngerti Lampard juga. Kalau gue sih definitely Aspi gue mainin jadi starter. Jorginho, Kovacic ya, masalah jadi Kovacic kan gue selalu bilang Jorginho oke lah, not bad. Sebenarnya Kovacic nggak jelek juga, cuman ini pemain lumayan punya visi, cuman dia tuh terlalu banyak dribbling. Jadi kalau dia lihat ruang 15 meter, 20 meter di depannya, dia bukannya passing tapi dia dribbling. Itu yang memperlambat serangan. Kebanyakan dribbling. Kemarin nggak terlalu banyak seperti sebelum-sebelumnya. Werner seperti biasa selalu punya kontribusi. Giroud nggak kelihatan sama sekali. Sama sekali nggak kelihatan dan nggak cetak gol dan layak diganti. Oke. Nah kalau lu harus bandingin dengan Reguilon, jauh lebih bagus ya Reguilon. Jadi memang dia tidak bermain sebagai back kiri di sini karena Mourinho main 3-5-2, Bergwijn, Lamela di depan. Tapi Reguilon berapa kali bahaya dan juga passing, defense-nya cepet, timing. Ini sebuah plus point lah buat Spurs kalau gue bilang ya. Hanya ya tengahnya Sissoko, Ndombele, terus Gedson Fernandes. Gue bingung itu Gedson Fernandes dipancing dari mana itu dapat. Gue rasa Mourinho atau siapa itu yang beli scoutingnya lah ke pasar malam ya, main tembak-tembakan, juara 1 dapat kado Gedson Fernandes nih, bawa pulang sono ke London. Gila, ini pemain ancur-ancuran men. Gue nonton dia 3-4 kali bermain ya, nggak punya visi, skill pas-pasan, egois, lari-lari doang. Bener, ini pemain kayak gini nggak banget. Tangga juga. Gue rasa dia kalau nggak main bola jadi itu ya, apa namanya, jadi petarung MMA atau apa, lebih cocok gitu. Karena ya nggak banget lah. Pantesan dua pemain ini selalu dicadangkan. Terus kalau kita lihat matchnya, sadar nggak kali ini? Ya mungkin kita di sini punya pendapat berbeda ya. Babak pertama Chelsea itu sangat berbeda mainnya dengan sebelumnya. Mereka lebih cover areanya masing-masing. Sirkulasi bola jauh lebih cepat. Kovacic nggak terlalu nggak terlalu banyak dribbling di babak pertama. Odoi bekerja keras. Odoi ini masih kebaikan dribbling, tapi sebagai winger ya masih 50-50 lah, nggak mau gue bilang jelek. Jadi kalau gue lihat di babak pertama itu lebih rapih mainnya, lebih cover zonanya 4-2-3-1, bertahan, menyerang, lebih jelas lah. Dan mereka sangat menguasai babak pertama itu, benar-benar Spurs itu diobok-obok. Dan tapi ya sekali lagi, match itu kan 90 menit. Ini cuma 45 menit. Dan akhirnya Giroud diganti, sangat layak. Kovacic diganti, layak juga, sama Chilwell. Cuman penggantinya Chilwell, Emerson, tambah hancur lagi. Jadi berdasarkan babak pertama Chelsea layak unggul, tapi berdasarkan babak kedua di save juga sama Mendy, Spurs lebih layak dapat 1 poin lah, dan terjadi itu terutama setelah menit 70, setelah si Gedson Fernandes digantiin Hojbjerg ya. Jadi Bergwijn sama Lamela kan
didukung sama Ndombele. Ndombele ini juga mediocre. Sementara Højbjerg yang membuat balance lah. Kalau gue bilang dari 3-5-2 lebih ke 3-4-3 setelah Højbjerg masuk, sehingga Ndombele bisa lebih ke depan. Serangan dari Regulian, Aurier nggak jauh. Eric Dier ya solid, Alderweireld solid juga. Perubahannya sih, kalau dari sisi perubahan lebih bagus dilakukan Mourinho karena dia memberikan balance dengan memasukkannya Højbjerg. Kalau penalti itu ya sudahlah, it happens. Dan yang jadi masalah ini kan, ini cuman Piala Ciki KW2 dan ini baru per 8 final kalau nggak salah, baru memasuki perempat final. Pemain Spurs seneng banget tuh. Tapi kalau gue bilang sebaik untuk fans Chelsea, nah sabar dikit lah. Ntar tunggu Ziyech on fire masuk, bisa main, Silva adaptasi, Mendy juga, Chilwell. Untuk gue sih masih tanda tanya apakah dia sebuah nilai tambah dengan nilai 40 jutaan ya kalau nggak salah. Jadi ya kita lihat next, jangan terlalu pesimis untuk fans Chelsea.